digambar sama Kak Wisnu kayaknya. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kalian ngapain? Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Bisa bicara? Bisa bicara. Saro Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Ketika pulang dari ngantar anak sekolah, pernah lihat sosok harimau berbentuk manusia di situ. Pas malam Selasa saya pernah ketemu sosok kuntilanak. Kuntilanaknya ada di atas pohon cemara yang di atas. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar Dan saya Sarah Wijayanto. dalam acara Memburu Misteri. Dan kali ini kita sedang berada di villa, mungkin bisa dikatakan ini adalah villa monyet ya, terkenalnya dengan sebutan itu. Tepatnya daerah ini adalah di daerah Puncak. Mungkin ada beberapa juga nih Sar yang akan saya kasih tahu juga ke kamu bahwa tempat ini luasnya sekitar 2 hektar, jadi memang sangat luas sekali. Dan katanya dulu ini pemiliknya itu memang memelihara beberapa binatang. Dan uniknya di sini juga kita bisa melihat banyak sekali patung-patung. Nah, satu lagi, jadi villa ini sebenarnya didirikan di tahun 1996. Tapi di tahun 2000 memang dibiarkan kosong, tidak disewakan juga dan tidak dihuni juga. Jadi sudah hampir sekitar 18 tahun villa ini kosong. Oke pemirsa, langsung aja kita lakukan penelusuran. Oke, ini dia Sar yang gue bilang nih, banyak banget patung-patung nih. Bentuknya patung-patung, ini juga ada patung lagi. Gila ini gede banget sih. Ada gazebo. Nah, ini villa utamanya. Wow. Oke, mungkin sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam villa ini, kita udah kehadiran bintang tamu dari ini ya, netizen ya? Oh ini ya? Halo, selamat malam. Siapa namanya? Bella. Oke, nama panjangnya boleh tahu siapa? Bella Sukma Kencanawangi. Oke, sebelum kita mulai untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian bareng kita berdua, boleh tahu dong, kamu waktu itu sempat meng-email juga ya ke official Memburu Misteri ya. Boleh kasih tahu nggak sih cerita kamu dulu punya pengalaman apa nih sampai kamu pengen ikut sama kita sekarang dan terpilih tentunya? Ya, jadi saya tuh sering banget kalau tidur ngalamin tumpang tindih yang orang lain nggak. Bukan tumpang tindih biasa maksud saya. Kayak ketindian gitu? Iya, tapi itu berangsur-angsur selama 1 bulan. Oh, maksud bentar. 1 bulan tuh? Iya, 1 bulan terus-terusan. Jadi setiap mau tidur tuh pasti sampai nangis. Kenapa sih kayak gini? Aku tuh mau tidur lah. Udah dong, aku capek. Aku mau tidur selama 1 bulan sampai orang tua aku nyaranin aku buat rukyah. Jadi pertama kali itu sebelum aku tumpang tindih, aku dimimpiin bapak aku ngetuk pintu kamar aku. Posisinya di depan itu ada cowok dan dia mau minta air putih. Aku cerita ke mama aku, dari semenjak mimpi itu selama 1 bulan full aku tumpang tindih. Oke, itu dia pengalaman dari, bisa saya panggil Bella juga ya. Oke, kalau begitu mungkin bisa langsung aja kali Sarah. Ya. Kita mau coba untuk ke villa utamanya dulu, ada di atas ini. Yuk. Oke, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di depan. Dari tadi orang-orang bilang, Kenapa? gue bunga melati ya kak?
Kenapa, Sar? Ada bau. Kamu nyium juga? Kenanga sama Melati. Kenanga sama Melati. Dari tadi ya? Ya gue nyium. Ini kita nggak bisa masuk lewat sini ya? Ini Kenapa, Sar? Kenapa, Sar? apa? Ada kayak penasaran gitu. Ada sesuatukah yang menyebabkan pemilik villa ini meninggalkan tempat ini? Gila sih, ini villa 2 hektar. Ini sebenarnya kalau misalnya kondisinya nggak seperti ini ya, tidak ditinggalkan 18 tahun, ini bagus banget sih sebenarnya. Dan macem-macem sih tempatnya. Kenapa? Kamu lihat apa? Ih, dinding. Hah? Dindingnya mana? Sebelah pintu. Kamu lihat apa? Coba. Gambarin aja. Enggak, kelihatan kan muka dong. Matanya hitam, tapi jelas banget di dinding. Matanya hitam. Ngeliat ke sini. Di dinding tuh. Dinding dalam sini? Sebelah pintu. Yang mana ini? Tuh, iya pintu. Iya, itu pintu ada kacanya. Iya, tadi di dinding itu. Ada sosok perempuan, matanya hitam. Tapi wajahnya nggak jelas. Enggak. Yuk, kita coba masuk dalam nggak? Lewat sini. Yuk. Iya, Sar? Kondisi atapnya juga. Ini gede banget. Iya, makanya. Tempat ini gede banget. Nah, astagfirullahaladzim. Fadi. Seperti, ingat nggak? Iya. Ini kayak ucapan selamat datang kalau untuk gue sih, Sar. Itu sih sekarang yang akhirnya gue simpulin sih. Ini nggak ada yang jatuh kan tadi tapi? Nggak ada. Ngegelinding. Stop. Hah? Ini kedua kali loh begini. Yang waktu itu Sering sih, Sar. di boneka. Sama Oh. persis kayak gini. Oh, gue tahu yang di boneka tuh yang di atas tapi malah nggak jatuh sama sekali. Iya, kita Oh, nungguin iya. kok orang ke arah kita. Iya, ke arah sini. Tadi berapa kali bunyi? Pertama ada yang plak gitu, terus yang kedua Ngegelinding. ngegelinding. Terus nggak ada. Nggak ada. Hati-hati kepala Saat Bella. ini hancurnya lebih parah sih, Sar. Maksudnya kita pernah datangin beberapa tempat yang 20 tahun, 25 tahun, ini 18 tahun tapi hancurnya udah kayak gini. Teman-teman, hati-hati banyak kaca, beling sama itu ya, lihat-lihat paku segala gitu ya. Dan terluka memang. Iya. Oke. Sosok yang tadi dilihat sama Bella itu adalah sosok yang awalnya di pohon. Jadi Yang di waktu pohon baru pertama kali kita datang. tadi kan ada di pohon, terus dia seperti manjat, hilang. Habis itu Bella ngeliat sosok perempuan tapi matanya hitam. Iya, Soalnya waktu di pohon kan rambutnya panjang. Sama, rambutnya panjang nggak? iya panjang. Cuma nggak kelihatan bentuk badannya, jadi muka. Cuman atasnya aja siluet. Kita samperin. Oke. Bella, ya? Halo, Assalamualaikum. Gimana, Sar? Gue nggak tahu. Kamar mandi. Guys, ini atapnya hati-hati ya. Hah? Atapnya hati-hati ya. Ini gue mulai agak tertekan nih, Sar. Napas Sama. gue nih. Napas gue agak mulai ketekan. Ini ada yang kayak main peta umpet nih sama kita. Hah? Ada yang main kayak main peta umpet. Soalnya di apa? Kita samperin terus tadi ada lihat lagi sosok begini. Hilang lagi. Ini juga aku ngomong. Apa? Kamu apa sih, Kak? Coba Apa? coba Bella nafas, tenang, tarik nafas. Nafas, Bella lihat aku. Bella lihat aku. Dirasakan dia tapi nggak marah kan? Enggak, cuma dia mau ngomong sesuatu yang nggak ngerti, sedih banget kayaknya, Kak. Coba Bella sambil Bella rasa. Karena dia merasa terkonek sama kamu, dia ingin menyampaikan sesuatu melalui kamu. Mungkin Bella bisa, kalau Bella coba fokus, Bella dapat nama atau gambar di kepala kamu atau
minta night shot dulu sekalian. Dia nggak mau nyusahin kenapa, cuman dia kayak dia mau ngomong ke seseorang, cuman dia nggak ngerti cara nyampeinnya ke siapa. Dia pengen Masih susah ya bicaranya ya. semacam kayak aku mau ngomong sesuatu, kamu sini dong. Cuman dia nggak ada perantara buat nyampein apa yang pengen dia sampaikan. Kita harus masuk ke sini, nggak ngerti ada apa. Tadi kan sama yang jaga tempatnya kita nggak boleh masuk sini. Iya, tapi ini pertama dia tuh udah nongol di dinding tembok. Habis gitu dia aku iseng ngintip Kak. Berdiri kayak sini dong, aku mau ngomong sini. Gitu. Tapi sekarang dia masih tetap bersikeras untuk kamu datang ke sana ya. Tapi dia nangis. Sedih. 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 Oke, kamu mau coba komunikasi sama dia? Kalau misalnya mau, coba tolong bilang kita menghargai yang jaga tempat ini, kita nggak bisa melewati pintu sini. Yuk, kamu kesini. Kamu kesini aja, kita kesini. Bisa dia tuh pengen orang masuk ke sini. Kenapa? Kayak orang harus masuk ke situ, nggak ngerti kenapa gitu loh Kak. Makanya tadi aku bilang ke bapak boleh nggak masuk ke situ, emang nggak boleh. Makanya dia di ruang itu pokoknya dari depan. Emang kenapa sih sebenarnya ruangan ini? Nggak boleh. Yang jaga juga nggak mau kasih tahu kenapa. Tapi nanti mungkin setelah kita telusurin semua kita akan menemukan jawabannya ya. Ini sekarang dia masih nggak mau ngomong. Nggak mau. Karena kayaknya area dia ada di dalam sana deh. Oke. Boleh nyala dulu nggak? Oke, boleh nyalain. Boleh ya, nyala dulu ya. Oke. Tadi dia ada di sini emang. Aku ngerti. Gimana? Dia di sini tadi kan? Kayaknya dia emang ada di sini Kak. Sekarang ada masih ada nggak? Kamu rasanya gimana? Tekanan, masih tekan Masih dia. terkena? Oke, sorry. Oh, iya. Sekarang Bella udah dapat gambaran persisnya belum? Maksudnya udah semakin jelas. Atau mungkin dibantu Wisnu? Boleh kesini dulu sebentar? Tadi Wisnu coba menggambarkan sosok yang tadi lagi kita bicarakan. Tapi Wisnu tadi sempat dapat juga nih. Jadi ini yang lu dapat sosoknya perempuan yang benar, rambut panjang, matanya hitam. Kayak bentuknya manusia, Dan kurus sekali badannya. kurus sekali. Bella, sekarang gimana rasanya? Kamu masih sama? Masih kesedihan itu masih ada nggak? Iya kan dia tuh mau ngomong tapi kayak Kita coba komunikasi sama dia ya? Agak majuin Oke, sini yuk ya. kita majuin sini sebelah sini. Dikit ya. Oke, pemirsa kita mau coba lakukan pembuktian sekali lagi. Gue minta night shot sekarang. kayak semacam ada yang ngebatasin aku sama dia buat komunikasi. Itu susah banget karena dia tuh mau ngomong cuman kayaknya di akunya nggak dibolehin, nggak dibolehin. Dari kamunya. Dari akunya. Mungkin ini ada hubungannya juga sama sebenarnya banyak yang jagain kamu juga, Bel. Iya nggak sih? Dia ngomong, aduh Bel, kenapa? Kasihan banget, aku nggak Dia kasihan, tapi dia nggak bisa. Dia kasihan pengen bantu tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Oke. Gimana? Bella ini nggak? Coba pelan-pelan Bella sambil fokus deh. Fokus. Maksudnya yang ngejagain Bella juga, Bella coba minta izin dulu sebentar. Bella niatin dalam hati Bella, Bella ingin bantu. Dia berusaha untuk bicara nggak keluar suara ya? Hah? Kayak ketawa sama aku tuh kan, tapi aku ngerasain banget sama dia banget. Ya enggak. Iya, iya. Oke, pemirsa, tadi kita masih mau mencoba berkomunikasi dengan sosok yang sudah digambarkan Wisnu, dan sosok ini disinyalir adalah sosok yang memang ada ketertarikan kepada Bella, ingin menyampaikan sesuatu, tapi justru Bella pun susah ya untuk berkomunikasi dengan sosok ini, dikarenakan Bella pun menyadari bahwa sebenarnya di dalam diri Bella sendiri banyak yang menjaga Bella juga. Jadi gimana? dari ada sesuatu di dalam sosok ini juga yang membuat dia masih belum bisa berbicara. Tapi kan kita baru datang. Nanti mungkin
sambil kita menelusuri lokasi ini, siapa tahu bisa menemukan spot di mana dia bisa berbicara dengan kita. Karena sepertinya ada sesuatu yang lain yang menghalangi dia untuk berbicara sama kita. Oke, sesuatu yang lain yang menghalangi. Bukan manusia. Bukan manusia, tapi tadi Sarah juga sempat bilang bahwa ini disinyalir ada hubungannya tentang perbuatan manusia juga. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin kita bisa lanjutkan lagi ke titik selanjutnya karena ada beberapa titik yang tadi sudah ditandain sama tim kita juga ya. Oke, kita tinggalin aja tempat ini nggak apa-apa. Yuk, Ya. let's go. Kak Wisnu dengar kan? Ada yang jalan. Tuh, Kak. Halo, siapa yang ada di sini? Kok Apa, Sar? aku lihat ada manusia tapi kakinya tuh panjang banget. Ini dupanya tadi kenceng banget, tiba-tiba kenceng banget, sekarang berkurang intensitasnya. Di sana kita bisa Jadi bawa dupa di sana. ada yang dari di sini nih tadi nih. Ada kayak bentuknya manusia, kaki manusia, tapi tuh panjangnya nggak normal Iya. gitu. Atasnya nggak kelihatan dan nggak tahu nih sosok laki atau perempuan. Tapi gue nyium bau dupanya kenceng tuh di sini dong, Sar. Di sini. Hilang? Cuman intensitasnya naik turun. Iya, Bang. Cuman pas tadi lu bilang kita kayak main petak umpet, itu tek ada lagi kenceng lagi. Oke, ini kayak kita udah mulai dibuat muter-muter ngaco-ngaco deh Nggak kita. apa, pelan-pelan. Oke, Pelan-pelan, oke, seperti oke. biasa. Mereka kan suka begini nih, suka nggak tahu ya ngajak bermain atau apa, tapi ada sesuatu yang membuat mereka nih begini gitu. Oke, kita ke lokasi berikutnya deh. Yuk. Bisa sama kita, Bel? Ya, bisa sama kita. Oke, kalau misalnya kamu merasa semakin ada bisikan-bisikan apa atau kamu ngeliat apa, tetap sampaikan ke kita ya. Yuk, kita lanjut. Yuk, kita kemana lokasi berikutnya? lokasinya? Bawah. Oke. Ada sesuatu di bentuk energi yang memang dikirim sama orang. Nah, ini untuk bikin tidak nyaman. Ya, energi sampai sekarang masih ada. Masih tersisa dan masih terasa. Yuk, kamu jalan yuk. Ada 3 patung di sini, sebelah kiri, kanan, depan. Kalau kamu di sini, bisa tolong gerakan ke arah mana kami harus pergi dan berkomunikasi. Aku tahu dari tadi kamu berusaha untuk berbicara dengan kami. Itu kenapa sih, Bel? Ini apa ya? Ini apa sih? Dia juga nunjuk patung Oke. ini lagi belanya. Ya. Oke. Bella, Kenapa, Bel? Kenapa, Bel? Ini Kak. Kenapa di patung ini? kenapa Bella? Ada apa sama patung ini? Kan digambar sama Kak Wisnu kayaknya. Masih nggak bisa ngejelasin. Kenapa? Yang kamu lihat apa? Ini kamu rasakan apa? Tadi gue coba pakai pendulum, ya. Sarah minta tolong dikasih tahu sosok ini atau energinya ada di mana. Ada 3 patung, depan, kiri, dan kanan saya. Pendulumnya narik ke patung ini. Nggak beberapa saat kemudian, Bella ngerasa ada hal yang aneh di patung ini. Dia sosok yang ceria, yang
tidak seperti yang ada di gambar. Aslinya Aslinya dulu. dulu dia suka duduk di sini kayak ngeliatin gitu. Andai berandai-andai. Kita coba lakukan komunikasi lagi, mumpung ada boleh, energi yang ya. cukup baik di sini. Sini ya. Sir, tolong dibantu. Oke, gue minta night mode. Ya, night shot. Ya. Ya. Assalamualaikum. Kamu bisa ngomong sama kita? Kenapa kamu sedih? Kamu nyangkut di sini. Iya. Kamu nyangkut di sini? Kalian kembali ke rumah bakalan. Siapa kamu? Hei. Siapa kamu? Hei. Hei. Bisa bicara. Bisa bicara. Tenang. Aku Hah? Kenapa? Kenapa teriak-teriak? Kamu ngapain di sini? Kamu yang punya tempat sini, iya? Siapa kamu? Kasih tahu nama kamu kalau kamu merasa tempat ini punya kamu. Kasih tahu siapa nama kamu kalau kamu memang benar yang punya tempat ini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang ganggu? Apa tim kami yang ganggu ya? Iya. Atau yang sebelumnya yang mengganggu kamu? Ganggu siapa? Kamu dari tadi ingin berbicara dengan kami, mau nyampaikan apa? Hah? Mau ngomong apa? Hah? Oke, tenang ya. Kita ngobrol baik-baik karena di sini kita tidak ada sama sekali niat untuk mengganggu. Ya. Kita di sini tidak ada sama sekali niat untuk mengganggu. Oke. Boleh tahu nama kamu siapa? Kenapa kamu sedih? Bisa bicara nggak? Mau cerita nggak sama kita? Hah? Ya. Kenapa kamu sedih? Siapa tahu kita bisa membantu kesedihan kamu. Kenapa kamu nangis terus? Oke. Kasih lihat. Taruh depan dia. Ini kamu. Iya. Ini kamu yang sekarang. Tapi dulu kamu nggak seperti ini kan? Iya kan? Dulu kamu tidak seperti ini kan? Kamu dulu lebih cantik dari ini kan? Nggak mau ceritain. Ya udah. Ya. Oke, kamu keluar ya? Keluar dari Bella ya. Keluar ya dari Bella ya. Nggak mau. Gak mau keluar. Lo dengar gue ngomong apa? Kalau nggak mau keluar, cerita namanya siapa? Keluar. Kenapa? Nggak mau keluar? Keluar dong, kasihan Bellanya. Kamu namanya siapa tapi? Nama kamu siapa? Lupa ya? Nggak inget? Nggak inget?
Dia di sini dari dulu. Oke, gimana nih? Ini sosok ini juga percuma kalau misalnya kita ajak komunikasi lagi juga nggak akan pernah mau ngomong sih. Mentok-mentoknya dia cuma sedih, sosok dia yang asli. Tapi ketika kita minta dia keluar, dia nggak mau karena dia nyaman dengan sosok Bella. Makanya kenapa dari awal pertama kali kita mulai syuting, Udah maunya ke Bella. maunya ke Bella terus. Gitu. Dan akhirnya bisa dia komunikasi sama Bella. Setelah sekian lama Bella akhirnya merasa nggak bisa dan nggak bisa. Gitu. Cuman akhirnya kita juga nggak dapetin apa-apa gitu. Ini tersesat, emang tersesat. Terus apa lagi nggak mau dapat? Bener deh di ujung sana dia. Dia udah di ujung sana, cuman karena dia di patung ini karena dia nama istrinya ada di ujung sana. Ikutin. Ikutin, nggak apa-apa. Ikutin yuk. Oke, jadi sebenarnya kan tadi kita lagi minta break karena kita lagi ganti card sama baterai. Terus tadi memang karena kondisinya Bella nggak bisa dibiarin sendiri. Terus saya jalan nggak apa-apa karena Bella nggak bisa dibiarin sendiri. Akhirnya gue ngajak ngobrol maksudnya biar pikirannya nggak kosong. Tapi ternyata lama-lama yang dia ceritain bukan kehidupan pribadi dia, tapi adalah kehidupan si sosok ini yang masih menarik dia untuk datang ke sana. Kameramen geser ke sini semua yuk. Karena udah di pinggir kolam banget soalnya. Iya. Kenapa lagi? Hah? Iya, ada, tapi timpukan di daun. Iya. Iya, makin kenceng suaranya. Semua dengar ya? Semua dengar ya? Semua dengar ya? Ini kita antara di Dayat. Bapak. Goyang sendiri pohonnya. Goyang sendiri pohonnya. Goyang sendiri pohonnya. Yuk. Jangan kita nggak tahu ini. Bella, ngerasain ini nggak? suara hilang ya. Iya, tadi makin kita kejar kenceng banget. Habisnya daerah kolam. Di situ ada kolam lagi. Ya bekas kolam. Oh, air mancur, kolam. Bella merasakan sesuatu. Wisnu boleh konsentrasi, Nu. Ada sosok apa di sini? Wisnu
Wisnu boleh konsentrasi, Nu? Ada sosok apa di sini? Apa nih sosoknya? Oh, coba kasih lihat ke Imam. Ini sosok apa di sini? Di sini itu ada suatu kekuatan besar juga. Energinya sudah tua sekali dan beliau adalah penjaga, istilahnya seperti penjaga pintu depan. Dan mungkin dari tadi tidak terlihat, baru sekarang beliau terlihat. Dan tadi nggak tahu kenapa Wisnu melihatnya di sini. Apa soal lebar ini? Pada saat kita dekat ke rumah yang di bawah, seperti antara dia nggak mau dibuka ada apa, sama dilarang. Tapi jadi bikin penasaran nggak sih, malah pengen ke sana. Kita ke sana lagi aja karena tadi kita belum selesai kan? Kenapa, Boy? 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 Bisa bicara? Badannya berat banget. Namanya siapa? Kamu punya nama nggak? Dia kayaknya dilarang, emang enggak? Kamu tahu siapa Gue minta namanya? night shot sekarang. Nantang saya, ha? Kamu nantang saya, ha? Kamu kenapa nantang saya? Kenapa kamu? Kamu tahu siapa saya, ha? Tahu? Ngajak main ini. Ngajak main. Yuk, ayo main. Yuk, mau kasih tahu mau main di mana? Yuk. Enggak. Pegangan pelan-pelan dong. Pelan-pelan kan kita nggak bisa cepet kayak kamu. Pegang tangan. Sini pegang tangan saya. Dia nantang saya. Kamu nantang dia? Iya? Enggak. Kenapa dia merasa tertantang? Nggak tahu. Kamu mau ngajak main dia, iya? Iya. Kamu senang sama dia? Sosok siapa yang dalam dia? Yang jaga dia atau yang di sana? Siapa yang di situ? Kamu kenal? Terus kenapa kamu ngajak main? Mau sore? Kamu bentuknya kera ya? Iya. Kera. Di mana? Tepatnya? Tapi jangan Pelan-pelan. pelan-pelan. Kasihan yang ini. Pelan-pelan. Kasihan Dia kurungannya. tunggu teman saya. Kasihan kurungannya ya. Lampu dong, lampu. Firman. Maksudnya Oke, night shot Center. aku minta normal duduk sini dong satu, normal satu. Oh, ini kolam. Kolam ya? Namanya siapa sih? Hah? Kemana? Main ya? Main ya? Tadi saya mendengar ada suara yang menjerit. Kamu tahu siapa yang menjerit? Yang teriak Siapa? minta tolong. Dia minta tolong. Minta tolong kenapa? Stop. Iya. Itu Iya, dia. Teman kamu. Oh, bukan. Kamu suka nggak sama dia? Takut kamu sama dia? Kamu nggak takut? Udah ya? Keluar, Sar, keluar, Kasihan Sar. Boy. Yuk pulang ya. Pulang. Tuh. Tuh. Pulang ya. Pulang ya. Pulang ya. Sorry, kamu tadi sadar nggak? Ada yang masuk ke tubuh kamu. Tapi Enggak. saya rasa kayaknya bukan Dari sini. wanita itu. Bener nggak sih? Ya, Bukan wanita dari itu. sini kan. Bukan wanita itu. Itu yang jaga kamu. Itu kayaknya yang ngebatasin aku dari tadi buat ngomong, Kak. Yang ngebatasin kamu. Oh, ya. Yang jagain kamu ya? Yang jagain Bella. Makanya ini kayaknya alasan kenapa aku nggak boleh ke Panang Kritis.
Oke. Tapi ke belakang boleh kan? Boleh. Iya, karena kamu terpancing terus untuk ke belakang. Oke, sekarang kita ke belakang. Bella, Bella. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ini? Ini kamu. Oke. Ini kamu ya? Oke. Udah confirm. Kamu mau ngapain ke air? Kamu mau main di sini? Teman-teman kamu banyak di sini? Iya. Kenapa kamu pengen kesini sih? Ada apa di sini? Kamu pernah kerja di tempat hiburan malam, iya? Kamu tuh orang punggung keluarga? Kamu dilecehkan sebelum meninggal? Iya? Kamu masih dendam? Mau kita bantu? Bisa bicara sama kita? Sebentar. Kamu yakin ini kamu? Nggak usah. Ada beberapa sosok. Jadi ini sebenarnya udah jauh lebih tua dengan yang berkomunikasi dengan Bella yang tadi yang bekerja di Di hiburan malam. tempat hiburan malam dan dilecehkan ya. Dari waktu yang berbeda, dari masa yang berbeda juga. Hah? Kamu diikat, iya? Digantung? Kamu jangan nyekek tubuh Bella dong. Kamu jangan nyekek tubuh Bella dong. Oke, kita bantu ya. Oke. Dulu kamu gambar lagi boleh. Lihat nggak namanya siapa? Sosok apa yang masuk? Nangis lagi. Mau pulang ke tempat yang lebih tenang, bener nggak? Ya, ya, oh, ya. Mirip. Oh, mirip-mirip. Iya, udah ya. Oke, pemirsa, Bella sekarang lagi mengalami kondisi yang nggak mengenakan di bagian tubuhnya. Ini adalah dampak dari tadi ada satu sosok yang bercerita kepada Bella. Mungkin rasa sakit itu yang dirasakan oleh si sosok ini. Dan sosok ini sosok yang lagi mau digambar sama Wisnu ya? Oke, lagi sosok yang mau digambar sama Wisnu. Jadi ada satu sosok lagi, bukan wanita pertama. Tapi ada yang beda lagi, tapi mirip. Tapi kita masih belum tahu nih seperti apa kemiripannya. Oke, Wisnu tadi menggambarkan sosok apa? Tadi di sini memang banyak beberapa sosok perempuan memang. Kalau yang di atas sosok yang kurus tadi. Nah kalau yang sosok kurus yang kita lihat pertama di villa atas, dia sudah dari timeline waktu yang lama. Jauh. Kulitnya tuh putih banget. Jadi kok sepertinya bukan orang Indonesia gitu. Aku melihat dia datang melalui air. Melalui air berarti naik kapal. Itu sosok yang pertama? Iya, yang Coba- matanya hitam, yang lihat, yang Mas, berubah. Yang berubah ketika mendapatkan energi negatif, Iya. akhirnya dia menjadi sosoknya seperti ini. Iya. Ada sosok orang tua di sampingnya, bapak-bapak, mungkin ayahnya atau kakeknya soalnya udah terlihat tua banget gitu ya. Dia ada bule-bule, ya pasti Iya. ini lagi ngitung apa nggak tahu, tapi putak. Ini dia ngasih gambar itu. Perdagangan Dan zaman itu dulu. dan suasana itu dia happy sekali. Tadi sempat lu di awal nyebutin bahwa sosok ini adalah sosok yang periang. Ternyata memang benar karena dia setiap datang ke tempat kerja dia sangat senang sekali. Kenapa dia suka patung yang ada? Karena dia suka Oh iya. dia suka bernyanyi. Ada rebananya tadi. Aku boleh sambil duduk nggak? Boleh. Sar, boleh nggak? Ini kan sosok yang sudah ada dengan diselimuti energi negatif. Bisa bantu Wisnu nggak untuk dapetin sosoknya? Coba nu. Silakan. Oke. Ini hal yang belum pernah dilakukan sama Wisnu. Saya gambarkan.
Ini Wisnu lagi coba dibantu untuk menggambarkan sosok ini ketika sosok ini belum dilingkupi dengan energi negatif yang ada di tempat ini. Ini Wisnu lagi coba dibantu untuk menggambarkan sosok ini ketika sosok ini belum dilingkupi dengan energi negatif yang ada di tempat ini. Dibohongin. Jadi ditawarin pekerjaan memang jauh dari tempatnya dia tinggal. Dia sebenarnya tinggal sama kakeknya. Iya. Ditawarin pekerjaan ini kayaknya ini deh jadi membantu keluarga Belanda. Oke. Tapi yang ngebawa dia ini ngebohongin dia. Jadi kayak apa sih, dijual dan ditaruh di satu tempat, tapi dia nagih terus kapan nggak, itu kerjaan itu nggak datang malah dibawa ke tempat yang bau asap apa ya, dan banyak orang dan mata dia ditutup. Jadi kayak cewek-cewek disekap gitu, terus bukan disekap, ditutup matanya, terus kayak disuruh milih gitu loh. Gak bisa kan? Gak bisa kan? Wah. Mungkin dikarenakan karena dia udah stres banget, ya kan? Dia jauh dari kakeknya, terus juga sama perdagangan manusia, terus nggak tahu lagi selanjutnya nasib dia seperti apa. Kita nggak tahu sejarahnya tempat ini, kita juga nggak bisa ngomong. Tapi yang pasti ada sesuatu yang dibuat manusia, bukan yang tinggal di sini, tapi kita nggak tahu siapa yang bermaksud jahat dan bikin nggak betah, bikin panas gitu, mempengaruhi dia yang kebetulan ada di sini. Secara energi akhirnya dia kesedot, dan dengan adanya kita sekarang datang, dia jadi ingat kembali kalau dia ini sebenarnya Ya, maksudnya kenapa tadi diceritain ada beberapa sosok yang masuk ke Bella itu karena mereka memiliki emosi yang sama, yang dengan background yang sebenarnya nggak jauh beda ya. Iya. Sama-sama terluka, sama-sama disakiti, sama-sama dibohongi. Gitu. Oke, boleh Bella masuk ke sini dulu sebentar. Bella udah aman? Udah. Bella ke tengah-tengah dulu. Sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Memang banyak sekali ya cerita, banyak sekali yang kita dapatkan di setiap lokasi yang tim memburu misteri datangi. Mungkin dari cerita-cerita ini ya kita menjadi lebih bijak lagi, menjadi lebih menghargai lagi terhadap sesama. Harus diingat, semua makhluk yang ada di sini, yang terlihat dan tidak terlihat, kita semua berproses. Berevolusi. Kita menuju sesuatu gitu. Semuanya. Memang yang sudah terjadi ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa membantu ya pasti dengan berdoa bersama untuk kita yang masih hidup, untuk mereka juga. Dan itu apa ya Fadi? Hubungan manusia ke manusia itu sangat penting gitu. Betul, hablum minanas lah istilahnya. Oke, Bella terima kasih sebelumnya sudah ikut penelusuran dan juga pembuktian sama kita. Sekarang Bella rasanya apa? Udah tenang. Udah tenang? Ya, semakin percaya dengan adanya dunia mereka ya. Iya. Karena kan kita hidup di mana ada hitam, ada putih, ada kematian, ada kehidupan. Dunia juga gitu. Oke, terima Ya kasih udah, sekali lagi thank you untuk ya. Bella ya. Terima kasih juga sudah mengirimkan email ke official Memburu Misteri. Mungkin juga untuk pemirsa di rumah yang ingin ikut dengan saya, Sarah dan juga Wisnu bisa mengirimkan ceritanya melalui email di @officialmemburumisteri. Mungkin nanti yang beruntung bisa ikut bareng sama kita, ikut merasakan bagaimana apa yang kita dapatkan di sini dan juga bisa bercerita ke orang banyak apa yang terjadi di sini, ya terjadilah seperti itu. Gitu ya. Ya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.